anak laki-laki itu lebih beruntung lah kalau kita punya anak laki-laki. Ternyata ya ini secara jujur saya kaget waktu anak kami yang pertama wanita. Lebih kaget lagi waktu anak yang kedua wanita lagi. Gitu. Shalom jemaat terkasih, selamat datang dalam podcast parenting. Tema podcast parenting yang kedua hari ini kita adalah Raising Daughters. Dan hari ini kita bersama Pastor Alfie dan Ibu Mia. Saat ini Pastor Alfie dipercaya sebagai JPCC Associate Pastor of Community Life, sedangkan Ibu Mia aktif melayani di Small Groups and Women's Ministry. Pastor Alfie dan Ibu Mia telah dikaruniai 2 orang putri dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mereka membesarkan 2 orang putri yang sudah masuk dalam usia remaja. Yes. Oke, pertanyaan pertama gitu ya, boleh nanti terserah. Langsung ya. Pikir nyanyi dulu. Mungkin kita akan bersifat santai aja kalau di tengah-tengah kita ngobrol. Pastor Alfie, Ibu Mia mau minum silakan. Mau snack juga silakan kita pesankan langsung. Ya, kelapa muda deh. Kelapa muda. Tapi. Iya, siap. Oke, nah ini pertanyaan pertama gitu ya. Boleh nanti menjawab Pastor Alfie atau Ibu Mia. Ya. Nah, di saat budaya Asia, kalau kita tahu kan kalau budaya Asia itu lebih menghargai yang namanya keberadaan anak laki-laki gitu ya dibandingkan anak perempuan terkadang. Jadi di dalam keluarga anak laki-laki ini keberadaannya sangat ditekankan gitu ya. Nah, apa sih nilai-nilai kekristenan yang harus orang tua miliki ketika Tuhan itu menganugerahkan hanya anak perempuan di dalam keluarga gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin kita balik dulu ke original setting, yaitu bagaimana Tuhan memandang pria dan wanita ya. Di Kejadian 1 ayat 26 dari terjemahan sederhana Indonesia, saya bacakan 26 dan 27 bilang ini. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan, burung, hewan ternak, binatang liar, bahkan serangga. 27-nya bilang ini, maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat dari situ, sebetulnya ada kesetaraan ya. Kesetaraan antara pria dan wanita. Bahkan di Kejadian 2 ayat 18-nya dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya kalau kita lihat dari Kejadian 2:18 ini, mereka antara pria dan wanita selain ada dalam fungsi yang sama, setara, juga selayaknya ada dalam fungsi kolaborasi dan bukan kompetisi. Ya, yang satu sekali tolong dengan yang lain. Berbeda, tetapi justru kolaborasi. Betul. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya dua-duanya sama bobotnya sebetulnya ya. Secara nilai, secara ini ya. Iya, cuman yang membuat berbeda memang seringkali adalah tadi kata kuncinya ada di pertanyaannya, yaitu budaya. Saya percaya bahwa kalau ini budaya, nilai kerajaan Allah itu harusnya di atasnya. Ya, kadang-kadang kita lebih mengedepankan budaya ketimbang nilai kerajaan Allah. For whatever reason it is, tanpa sadar mungkin ya, karena diteruskan, dilungsurkan, budaya patriarki ini kadang-kadang jadi lebih dulu daripada apa yang firman Tuhan katakan tentang kesetaraan pria dan wanita. Mungkin jadi sebenarnya dalam pandangan Alkitab bahwa karena kalau kita melihat Alkitab sebenarnya ada sebuah kesan yang mau tidak mau kita adalah seolah-olah laki-laki lebih menonjol, lebih utama. Ada beberapa ayat yang kita bisa
pakai untuk membenarkan perspektif itu. Tapi kita sepakat bahwa pada mulanya bukan itu yang menjadi maksud Allah, bahwa Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan wanita menurut nilai mereka di hadapan Tuhan. Jadi laki-laki dan wanita dipandang setara di hadapan Tuhan secara nilai. Betul, secara bobot nilai sama, secara peran atau fungsi mungkin berbeda. Itu ya. Gitu. Tapi kadang-kadang ya fungsi ini dijadikan disamaratakan kepada bobot ya. Karena fungsinya yang satu lebih daripada yang lain, bobotnya harusnya lebih daripada yang lain. Itu sama kayak misal laki-laki dipandang sebagai kepala, bukan berarti kepala lebih bernilai daripada yang lain. Betul. Karena anggota tubuh yang lain. Yes. Hanya fungsinya saja yang berbeda. Kepala nggak ada leher juga nggak gerak. Iya, mungkin kalau tadi dilihat bahwa waktu Tuhan melihat Adam belum ada Hawa nih. Tuhan bilang, oh nggak baik nih manusia sendiri aja gitu ya. Nah kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 dan 31a, di situ disampaikan bahwa Allah memberkati mereka. Jadi setelah Tuhan melihat Adam sendiri, habis itu ada Hawa, kemudian baru dikasih tugas nih, dua manusia ini gitu ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baru 31a-nya setelah melihat ada Adam dan Hawa, Tuhan bilang maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Padahal di sebelum-sebelumnya pada penciptaan sebelumnya Tuhan bilang Tuhan melihat ini baik. Baik. Dan begitu lihat Adam, ada Hawa, sungguh amat baik. Jadi artinya di sini peran wanita itu memang diperlukan untuk menyempurnakan tugas yang diberikan Tuhan buat manusia, yaitu beranak cuculah dan berkuasa atas bumi ini. Jadi sekali lagi kembali kepada pertanyaan, kalau di budaya memang seolah-olah sepertinya anak laki-laki ini diutamakan. Dari judulnya aja di budaya. Berarti kalau masih ada sebagian orang tua yang masih mempercayai hal itu, ya masih seperti yang tadi disampaikan bahwa seharusnya nilai-nilai Alkitab lah yang dipandang lebih penting daripada budaya-budaya yang ada. Betul. Jadi kita sepakat bahwa memang secara nilai laki-laki dan wanita sama di hadapan Tuhan, hanya fungsinya saja yang berbeda. Dan justru itu yang membuat sangat amat baik itu tadi. Kalau kita berbicara tentang laki-laki, anak boy and girls, tentu kita akan sepakat bahwa sekalipun mereka ada kesamaan, kita menganggapnya sama, tapi ternyata boys and girls ini pendekatannya berbeda. Mungkin dengan cara berpikirnya atau bagaimana mengolah emosinya atau apa. Bagaimana Pastor Alfi, Bu Mia memandang, menemukan nggak sih ada sebuah perbedaan yang signifikan antara boys and girls dalam keseharian atau dalam karakteristik mereka ketika mereka bertumbuh dewasa? Mungkin sebelum ke situ saya tarik balik mundur sedikit, bahwa saya bahkan sebagai seorang pendeta pun pernah berpikir bahwa pria itu lebih berbobot. Anak pria, anak laki-laki itu lebih beruntung lah kalau kita punya anak laki-laki. Ternyata ya ini secara jujur saya kaget waktu anak kami yang pertama wanita. Lebih kaget lagi waktu anak yang kedua wanita lagi. Gitu. Sampai pernah di tengah-tengah itu antara anak pertama dan anak kedua, saya sudah antara nekat atau beriman, kadang-kadang bedanya tipis ya. Itu beli baju, celana laki-laki. Karena ingin anak laki. Memaksakan kehendak. Karena saya dari Batak dan Chinese. Di mana keduanya adalah budaya patriarki. Marga itu dibawa oleh laki-laki. Dan saya kebetulan cucu tertua laki-laki di keluarga saya, yang kalau di istilah di Batak itu akan membawa nurunnya marga lah, keberlangsungan marga. Jadi itu juga sempat terjadi ketegangan di antara kita. Saya dan Tuhan pun juga pernah marah gitu ya. Ya Tuhan, lu nggak tahu apa gue nih Batak, Cina,
penting nih bagi keluarga kita nih gitu. Setelah saya pikir-pikir lagi, itu kan tekanan yang diberikan kepada saya oleh budaya. Tekanan yang harusnya tidak perlu ada. Tapi karena saya terbawa oleh budaya di sekeliling saya, keluarga papa dan mama, jadi saya memilih untuk meneruskan tekanan itu tanpa sadar. Ya. Dan baru setelah kami dikaruniai 2 anak ini, pola pikir saya udah mulai bergeser bahwa kayak itu tadi ya, bobotnya sama, fungsinya mungkin beda, tapi kan kita juga nggak bisa milih mau dikasih anak pria atau wanita. Apalagi hari-hari ini dipercayakan punya keturunan aja, menurut saya adalah sebuah anugerah yang luar biasa ya, anugerah yang luar biasa. Nah jadi, kembali kepada pertanyaan Lukas tadi, apakah ada kami melihat perbedaannya? Perbedaan antara membesarkan anak laki-laki dan perempuan ya? Kalau anak perempuan kita bisa ngomong sih, kalau anak laki-laki kita melihat dari teman-teman kita aja kali ya, yang punya anak laki-laki. Mungkin ya mau lanjutkan? Iya, memang membesarkan anak laki-laki kita belum pernah ngalamin gitu ya. Tapi kalau ngelihat pola yang ada dari teman-teman deket, kemudian mungkin saudara dan lain sebagainya, itu kalau katanya, walaupun mungkin nggak semua ya, tapi apa yang saya lihat itu adalah kalau anak-anak laki-laki itu mesti mainnya tuh fisik gitu. Jadi ya ajak main bola lah. Jadi mereka tuh memang kan lebih kepada kinestetik gitu ya. Jadi lebih banyak bergerak, dan walaupun memang anak-anak perempuan juga ada yang seperti itu. Cuman kalau ngelihat, makanya saya bilang mungkin Tuhan tahu kali ya, saya lebih kuat mental daripada kuat fisik. Karena kayaknya saya nggak sanggup untuk nemenin berenang, nemenin main bola, nemenin gulung-gulung gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Yang lebih siap mental tuh dalam arti yang seperti apa? Ya karena kan kalau katanya dulu waktu kita masih anak-anak anak-anak kami tuh masih kecil, banyak teman-teman yang udah pengalaman bilang, kalau anak cewek tuh beda, nanti banyak drama lah, inilah baper gitu-gitu. Dan memang itu yang terjadi. Yes. Ada benar. Ada benarnya, meskipun tidak bisa 100% ya. One size fits all ya, karena dua-duanya perempuan, dua-duanya sama-sama gitu, enggak juga. Ya gitu sih. Seru, perempuan seru. Dan saya yakin setiap kita sudah dikasih anugerahnya masing-masing, sesuai dengan porsi dan kesanggupannya masing-masing. Itu sebabnya Tuhan persis kasih anak kita jenis kelamin anak atau ya yang persis seperti yang Tuhan kehendaki ya. Itu yang kita nggak bisa sangkali bahwa ada faktor kedaulatan Tuhan di situ. Dikasih anak laki-laki, perempuan, atau bahkan belum diizinkan atau tidak diizinkan punya anak pun itu ada faktor kedaulatan Tuhan. Jadi buat yang mendengarkan podcast ini yang nggak punya anak mungkin juga jangan merasa tertuduh ya menurut saya. Karena ada faktor kedaulatan Tuhan itu tadi. Nyambung tadi yang mungkin yang tadi ketemu dengan anak perempuan yang drama dan lain sebagainya. Dalam perjalanan parenting Pastor Alfi dan Bu Mia, kira-kira karakter apa yang atau kebiasaan baik apa yang benar-benar dengan sengaja ditanamkan untuk mereka supaya mereka bisa jadi wanita-wanita yang nantinya bisa sesuai dengan firman Tuhan dan berfungsi seperti yang wanita yang seharusnya ilahi di hadapan. Kami sepakat bahwa yang pertama banget adalah tentang identitas diri. Identitas ya? Yes, identitas diri. Saya ingat waktu itu Raya kelas 2 SD pulang ke rumah nangis karena dibully. Dibully sama temennya soal sepele. Dibilang kamu nggak bisa main badminton dan dibully, dikata-katain. Dari situ saya mulai timbul pemikiran untuk menanamkan identitas diri yang berporos kepada Kristus. Secara narasi saya bilang sama anak-anak, sampai hari ini kadang-kadang saya minta mereka ulangi bahwa hidup saya tidak tergantung dari apa kata orang. Hidup saya hanya ditentukan dari apa kata Tuhan. Nah, menurut saya di era di mana identitas terjadi kebingungan identitas seperti hari-hari ini, salah satu hal yang pertama dan terutama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ini laki-laki ataupun perempuan, bahwa mereka harus yakin dalam identitas diri mereka, siapa diri mereka di mata Tuhan. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus pun
Waktu Yesus dibaptis, afirmasi yang datang dari Allah Bapa yaitu tentang siapa diri Yesus. Kamu anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Sebelum Yesus memulai pelayanan apapun, sebelum Yesus melakukan apa-apa yang membuat dia layak untuk dikatakan kamu nih anakku, aku kasihi kamu dan kamu berkenan. Dan satu perikop setelah itu yang terjadi apa? Terjadi di mana identitas diri Yesus dicobai. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu, ubah roti ini, batu ini jadi roti. Kalau Tuhan aja dicobai di area identitas, ya jangan kaget kalau anak-anak kita, laki maupun perempuan juga bergumul di area identitas. Jadi yang pertama adalah identitas. Namanya situ. Karena memang kalau lihat dari Kejadian 1 tadi juga, Tuhan tuh waktu ciptain Adam dan Hawa setelahnya, mereka kan Tuhan bilang mau menciptakan manusia yang mirip dengan Tuhan. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi identitas itu penting. Untuk identitas ini ibaratnya kalau saya bilang kayak rumah tuh bangun fondasinya gitu. Ya. Karena kalau fondasinya kuat, apapun yang akan terjadi dia akan nggak akan goyah gitu. Nah, baru setelah itu tugas diberikan, beranak cuculah dan menguasai bumi. Jadi identitas mendahului tugas. Identitas mendahului tugas. Makanya ini sangat amat penting. Nilai dirinya tidak tergantung kepada apa yang dilakukan, apa yang terjadi, tetapi mendasar kepada siapa jati dirinya. Iya, karena sangat amat bahaya kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang apalagi ya, mungkin nggak hanya di usia remaja, tetapi di usia yang sudah cukup dewasa pun ketika kita membangun identitas kita terhadap hal-hal yang nggak sebenarnya, terutama apalagi terhadap barang-barang atau terhadap kedudukan, posisi. Ketika itu semuanya udah nggak kita miliki, identitasnya goyah. Jadi hal pertama yang kami tanamkan ke anak-anak adalah mereka tahu siapa dirinya, siapa dirinya di mata Tuhan, identitasnya. Karena dengan mereka tahu, mereka jadi tahu tugasnya di dunia ini. Tahu siapa dirinya, mereka jadi tahu untuk apa mereka ada di dunia ini. Dan itu penting, karena semakin kesini semakin banyak orang yang mempertanyakan untuk apa saya hidup di dunia ini. Kalau kayak begini nih, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena mereka nggak yakin dengan identitas siapa dirinya. Atau identitasnya dibangun dari tugasnya itu. Jadi kayak kalau nggak ngelakuin apa-apa, kayak identitasnya kok nggak jelas ya. Atau nggak ada, ikut berubah juga identitas. Betul, makanya tadi polanya identitas baru tugas. Jangan dibalik nih. Waktu tugas kita menentukan identitas, terjadilah kebingungan. Jadi bukan apa kata Tuhan, jadi apa kata ya orang terhadap tugas saya, terhadap apa pekerjaan saya, bahkan pelayanan saya. Dan itu sangat amat penting karena apa? Menunjukkan bahwa ketika mereka menyadari siapa dirinya, mereka akan memiliki self-esteem yang sehat. Keberhargaan diri gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa saya ini berharga, saya ini penting. Terlepas dari tugasnya apa, sepele atau besar, atau bahkan mungkin lagi nggak ada tugas sama sekali. Atau gagal bahkan sekalipun. Mereka tetap adalah penting. Nah itu sangat amat penting. Nah baru setelahnya, baru ya hal-hal yang sepele, hal-hal yang praktikal ya. Hal-hal yang praktikal untuk sebagai contoh misalnya kalau kita bicara sebagai seorang perempuan, Tuhan tuh maunya apa sih perempuan ini diciptakan? Waktu itu Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa penolong yang sepadan, gitu ya. Bukan perongrong ya kan? Bukan. Walaupun ya kadang-kadang agak merongrong. Atau penodong, kadang-kadang juga. Banyak perannya. Ini bukan selipan. Ya contohnya seperti itu. Atau ya mereka mesti yakin. Yang pertama yang kita ajarkan, yang sering kali kita soundingkan atau gemakan di rumah itu adalah takut akan Tuhan. Karena itu penting ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah sebuah istilahnya permulaan dari hikmat. Terus mungkin ya sama seperti orang tua yang lain adalah menghormati orang tua,
Ya sepele aja, misalnya kalau misalnya contohnya kalau ada teman-teman kita lah, teman-teman kami ini yang datang ke rumah apa segala macam. Atau datang ke gereja, terus Disapa. ada teman-teman kita, teman-teman pendeta, ayo salamin satu-satu. Nah, itu bagian dari mengajarkan hormat. Iya. Itu perlu diajarkan berulang-ulang ya. Kata kuncinya itu berulang-ulang. Karena kalau itu penting pasti diulang. Iya, betul. Kalau penting pasti. Iya. Itu kemudian apalagi ya, self esteem, self confidence itu kita merasa juga sangat amat penting. Karena gini, porsi self esteem dan self confidence itu yang sehat itu penting. Apalagi anak-anak perempuan. Maksudnya gini, karena mereka merasa saya ini penting, bisa, bukan tujuannya untuk bersaing dengan pria. Nah itu perlu ditekankan juga. Bukan untuk bersaing dengan pria. Jadi kita nggak boleh ngomong bahwa kamu nggak boleh kalah dengan pria. Itu Nggak bukan boleh. kalimat yang bagus untuk. Ya, karena itu dengan kalimat itu berarti kita secara tidak sengaja menciptakan sebuah kompetisi sama gender pria nih. Ya kan? Padahal sebenarnya Tuhan mau wanita dan pria ini berkolaborasi, bersinergi. Menjadi penolong. Iya, dalam supaya konteks pernikahan. menyempurnakan rencana Allah itu. Jadi narasinya mesti hati-hati nih gitu. Jadi kalau kamu punya self confidence yang baik, yang sehat, self esteem yang baik, yang benar, bukan untuk menyaingi, tetapi untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, mungkin saya tertarik nih tadi dari tanggapannya Kak Mia gitu ya, self confidence dan self esteem gitu ya. Self esteem ini kan keberhargaan diri gitu ya. Nah, itu yang hari-hari ini saya lihat banyak anak-anak remaja ini lemah gitu ya di area ini, sehingga banyak kasus bully dan sebagainya gitu. Nah, kalau sebagai orang tua kita ingin membuat anak-anak perempuan kita ini punya self esteem yang sehat, yang baik, self confidence gitu. Apa yang bisa dilakukan parents gitu ya? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya supaya kita bisa menciptakan, mendidik ya anak-anak, membimbing mereka supaya punya self confidence dan self esteem yang baik gitu. Selain tadi yang ini saya kadang-kadang minta mereka mengulanginya di depan saya. Hidup saya tidak ditentukan. Ya, dari apa? Jadi mengulangi sampai mereka dengar sendiri, mereka internalisasi sendiri. Bahkan di momen-momen mereka lagi sendiri, nggak tahu mau mikir apa, itu pemikiran itu kan kembali bekerja. Nah, yang kedua, yang kami juga coba terapkan adalah kami membiasakan diri untuk bilang bahwa kami mengasihi mereka. Baik waktu mereka melakukan yang benar atau yang kami inginkan, dan waktu mereka tidak melakukan yang semestinya. Atau mereka gagal untuk melakukan apa yang kami minta. Disitulah mereka yakin bahwa mereka dikasihi tanpa syarat. Waktu mereka yakin bahwa mereka dikasihi tanpa syarat, akan ada confidence bahwa saya ini dikasihi, nggak cuma oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu yang dilihat oleh orang tuanya dulu nih, baru mereka bisa melihat Tuhan. Nah, waktu itu mereka tahu bahwa mereka winning or losing, mereka gagal, mereka berhasil, mereka dikasihi, akan ada rasa kepercayaan diri yang sehat. Bahwa saya gagal, tapi saya bukan pecundang. Kegagalan saya tidak menjadikan saya loser. Itu kan self confidence yang sehat ya. Kalau self confidence yang nggak sehat adalah waktu dia lagi di atas dia confidence, waktu dia lagi di bawah dia nggak confidence. Nah itu menurut saya bukan self confidence. Mungkin selain itu juga kita belajar sebagai orang tua untuk tidak melihat harga diri anak atau berharga atau tidaknya seorang anak itu dari nilai akademis. Walaupun saya setuju bahwa nilai di kelas atau nilai akademis itu penting. Tapi bukan yang terpenting. Ya. Artinya ya karena standar pendidikan yang ada, pastinya ada standar-standar nilai yang memang untuk mengharuskan mereka untuk bisa supaya naik kelas, lulus dan lain sebagainya. Itu kita omongin juga. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya ambil rapor kepada guru-guru mereka, selalu pertanyaan pertama yang saya lontarkan setelah
gurunya, oh ini nilainya begini, begitu, dan sebagainya. Saya pertanyaannya, oke terima kasih Bu, tapi yang saya mau tanya dulu sikapnya gimana? Kemudian pertemanannya gimana? Sama guru-guru oke nggak? Gitu dan lain sebagainya. Non-akademisnya. Non-akademisnya dulu yang diutamakan. Apa yang terjadi di dalam keseharian di sekolah? Betul. Itu? Lalu saya sampaikan juga kepada guru secara sengaja atau secara sadar bahwa nilai buat kami betul penting, tetapi yang saya juga mau lihat adalah sebenarnya lebih kepada sikap mereka, karena sikap itu akan menentukan masa depannya. Betul. Ya. Bagaimana dia bersikap akan menjadi kebiasaan yang diulang-ulang juga akan menjadi karakter dan menentukan masa depan. Itu yang buat saya lebih penting. Jadi bagaimana menanamkan rasa percaya diri ya ketika walaupun ada anak-anak kami juga nggak yang juara 1, juara 2 gitu ya, bahkan untungnya di sekolah yang mereka ada sekarang nggak terlalu kalau zaman saya dulu kan ada ranking 1 sampai 10 gitu ya ditulis. Nah ini enggak. Betul. Jadi kami juga secara sadar mengatakan kepada mereka bahwa seberapapun nilainya saya tahu atau kami tahu, kamu udah usaha banget nih. Ya. Itu yang lebih penting prosesnya daripada hasil akhirnya. Walaupun mereka kadang-kadang nggak jarang juga bilang, aduh sorry ya Mami, sorry Dedi, saya atau aku mesti remedial nih gitu. Karena kayaknya kemarin kayak persiapannya kurang dan lain sebagainya. Nah ketika mereka sudah sadar ada kalimat kayaknya kemarin belajarnya kurang, berarti kan secara sadar mereka ngaku, tahu. Gitu. Nah itu yang buat kami lebih penting. Karena banyakan kan gini, oh soalnya gurunya nggak bisa ngajar, soalnya ini, soalnya itu gitu ya. Menyalahkan eksternal ya. Iya. Jadi walaupun itu kadang-kadang muncul juga di ucapan-ucapan mereka, cuman dengan sengaja saya sebenarnya kalau misalnya di luar faktor itu sebenarnya bisa nggak sih? Bisa kalau aku belajarnya mungkin lebih serius nih. Oke. Jadi selalu diarahkannya ke situ. Artinya mereka harus belajar owning the the responsibility. Mereka harus punya tanggung jawab gitu bahwa memang sekarang tanggung jawabnya mereka adalah belajar. Usahakan itu. Jadi sebenarnya kalau boleh kami simpulkan cara Kak Alfi, Kak Mia mendidik anak perempuan ini adalah lebih banyak mengajak diskusi untuk mereka berpikir ketika mereka ketemu dengan sesuatu permasalahan, mengajak berpikir untuk mereka juga menemukan cara untuk keluar dari keadaan itu ya, tanpa melukai atau mengganggu identitas mereka. Identitas mereka sudah tadi Mas Ralfi bilang bahwa kamu tetap disayang sebagaimana kamu adanya, tapi ketika ketemu dengan masalah, Mas Ralfi, Kak Mia ngajak mereka berpikir, apa ini yang terjadi? Iya, memang lebih sulit untuk ngajak mereka berpikir ketimbang kita kasih tahu aja mereka mesti ngapain. Kan kita ngelihatnya jauh ke depan ya. Termasuk waktu kita melakukan bukan penghukuman ya, melakukan disiplin sama mereka. Kadang-kadang kami perlu kasih tahu bahwa sekalipun mengasihi, disiplin tetap harus jalan. Iya. Kadang-kadang saya bilang ini, jangan kamu pikir Dedi emang senang marah ya. Kadang-kadang Dedi ini terpaksa marah karena Dedi kalau ini didiamin, depannya kamu bahaya loh. Gitu. Dedi terpaksa marah. Meskipun kadang-kadang suka lebay lah, suka kelewat terbatas marahnya, sehingga mereka jadi sakit hati. Nah, untuk mereka sakit hati, apa yang kita bisa lakukan? Minta maaf. Sorry ya, tadi Dedi marahnya kelebihan. Kalau ada kata-kata intonasi Dedi yang menyakiti kamu. Tapi saya nggak minta maaf untuk tegurannya, disiplinnya. Kalau pakai istilah saya itu tough love ya. Lebih baik saya tega sekarang daripada semuanya hanya karena mereka perempuan. Saya lumrahkan semuanya. Tapi waktu mereka keluar dari rumah, wah bingung mereka. Menyikapi pria, menyikapi masyarakat, menyikapi betapa nyatanya hidup ini. Gitu. Jadi
Ya kalau Mia lebih ke yang ngelus-ngelus. Tunggu sampai macannya bangun. Iya, tapi kalau udah dia kena, wah dia lebih sulit untuk dihandle daripada saya ya. Jadi ya keseimbangan lah antara grace and truth. Iya. Bukan berarti kita jadi lembek dengan anak perempuan ya. Iya. Mungkin hal lain yang kalau yang kita ajarkan sebagai kembali pertanyaannya tadi untuk mempersiapkan mereka, ya kembali kepada ayat Alkitab tadi sebagai penolong, sebagai pembawa kebaikan. Berarti kan yang kita harus ajarkan atau yang kami ajarkan adalah bagaimana mereka juga terekspos dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Namanya penolong ya. Oke. Ya, kadang-kadang penolong ya. Penolong. Kalau pembantu yayasan. Siap. Jadi ya terekspos dengan hal-hal yang sederhana. Kalau saya juga dulu diajarkan harus tahu cara pegang sapu, cara ngepel. Itu kan sesuatu yang sederhana ya. Jadi nggak membiasakan juga dikit-dikit mbak. Walaupun mungkin ada privilege yang punya mbaknya berapa dan lain-lain, boleh aja. Tapi jangan sampai mereka nggak tahu. Begitu mereka nggak punya itu semua, nah mulai bingung. Iya. Itu hal-hal yang sepele yang menurut saya hari-hari ini tetap harus dilakukan. Minimal cuci piring mereka sendiri, sapu kamar mereka sendiri. Iya, betul. Semua yang menurut kita sederhana ya. Iya. Tapi itu pembelajaran yang penting sebetulnya. Itu termasuk dalam tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu ya. Betul. Bagaimana bisa jadi penolong kalau nggak bisa selesai dengan dirinya sendiri, nggak bisa mandiri dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau saya selalu punya pikiran bahwa wanita atau perempuan tuh harus pintar. Pintar nggak cuma secara akademis, sekali lagi bukan hanya bilang nilai di hitam di atas putih, tetapi pintar juga dalam kecerdasan mengelola emosi. Karena kalau dia sendiri nggak selesai dengan mengelola emosi, meregulasi emosi, gimana dia bisa dengerin yang lain? Betul. Anaknya nanti, suaminya dan lain sebagainya. Betul. Saya itu penting ya. Yes. Mengajarkan empati, karena kan mau nggak mau membawa kebaikan. Kayak tadi setelah Hawa diciptakan, Tuhan baru melihat itu semuanya sungguh amat baik. Artinya keberadaan atau kehadiran Hawa ini menyempurnakan sesuatu yang sudah baik. Sampai keberadaan nanti kita ini yang perempuan menurunkan kok jadi ribet ya kalau ada dia. Nah, jadi generosity, empati itu mungkin hal-hal yang terus kita gaungkan. Ini seru banget nih. Jadi nggak cuma identitas diri, tapi setelah identitas diri itu jadi fondasi pertama, selanjutnya adalah self esteem, gitu ya, kepercayaan diri, kemudian kecerdasan emosi itu harus lebih utama gitu ya daripada IQ gitu ya, seperti itu. Sampai terus kepada kemandirian, kemandiriannya itu yang perlu ditekankan sebagai anak perempuan ya, untuk anak perempuan gitu ya. Oke, supaya mereka siap menjadi penolong, membawa damai, membawa keberkahan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini menarik ini buat saya gitu ya. Nah, dengan pengaruh media sosial saat ini gitu ya, yang sangat besar dan gaya hidup para influencer yang seakan-akan jadi standar gitu ya. Jadi kalau standar kecantikan itu yang ada di media seperti apa, itu yang sering dipakai gitu kan sekarang bagi anak-anak perempuan gitu. Nah, apa sih tantangan yang dirasakan sama Pastor Alfie dan Kak Mia gitu ya, ketika membesarkan anak-anak perempuan di era-era yang digital banget begini gitu ya, apalagi di fase pra-remaja dan remaja seperti anak-anak Pastor Alfie dan Kak Mia gitu. Gimana juga menyikapinya, menangani tantangan itu gitu. Oke. Kita ada sebuah aturan main yang kita terapkan kepada anak-anak kami. Yaitu bahwa mereka hanya bisa melihat media sosial hari Jumat setelah pulang sekolah sampai hari Minggu. Itu media sosial, bukan game ya? Bukan. Media sosial. Termasuk game. Termasuk game, tapi termasuk game benar. Media sosial termasuk di dalam. Utamanya sebenarnya buat media sosial, tapi waktu ini berjalan, ya masuk game juga ya. Gitu.
Totalnya dari hari Jumat sampai hari Minggu itu 3,5 jam. Di awal-awal dulu saya cek. Setiap minggu malam saya cek. Oh wow. Berapa? Awalnya 2 jamnya dulu. Awalnya 3 jam. 2 jam. Terus sementara mereka makin dewasa diperpanjang. Kalau liburan ada lagi tuh hitungannya. 1 hari libur equal to additional setengah jam. Oh, gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini belum punya filter. Belum bisa memfilter apa yang perlu dipercayai, apa yang tidak. Ya, menurut kami ini bagian dari kami memuridkan mereka. Sebelum mereka akan dimuridkan oleh media sosial, kami memuridkan mereka dulu dengan sistem ini, dengan aturan main ini. Mereka nggak perlu mengerti kenapa begitu. Yang lain boleh kok teman-teman. Ya itu anak orang lain, itu bukan anak Dedi Mami. Kalian anak Dedi Mami. Kalian nggak perlu ngerti ini. Ya, ada momen-momen di mana mereka lebih kelebihan. Kalau kalian kelebihan udah tahu ya, kelebihan kuota minggu depan berarti di grounded ya, nggak ada media sosial. Dipotong gitu ya? Dipotong. Nggak boleh sama sekali bahkan. Nggak boleh karena sama kamu sekali. melanggar aturan main yang kita kasih. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kita ngerti betul bahwa tantangannya sangat besar karena dunia seperti menawarkan identitas yang berbeda. Identitas-identitas yang dianggap normal oleh budaya sekitarnya. Nah, itu sebabnya kami merasakan perlu untuk mereka ngerti tentang ini, ya. Dan setelah itu kamu bisa lanjutin. Iya, kalau tantangannya jadi seolah-olah suara kita jadi adu kuat, adu kenceng sama suara sosial media ya. Jadi menyikapinya adalah ya mau nggak mau kita juga harus lebih sering menyuarakan kebenaran, diulang-ulang sesuatu yang kayaknya buat mereka tuh kayak, aduh gitu ya. Ini lagi gitu. Ya mau nggak mau, kadang-kadang saya juga pribadi ngerasa kayak iya mesti diulang lagi ya gitu kan. Kadang capek juga ngulang, tapi ya kalau nggak akan suara kita ini akan ya itu terkalahkan oleh suara sosial media. Iya, di kitab Ulangan juga dibilang haruslah kamu mengajarkannya kepada anak berulang-ulang. Waktu lagi bangun tidur, waktu lagi ini, waktu lagi itu. Ya, jadi kita belajar bahwa kalau ini penting memang harus diulang. Termasuk sama khotbah para jemaat ya. Kalau ini penting buat gereja lokal kita, ya kudu diulang. Gitu. Jadi kita nggak boleh anti dengan namanya pengulangan, mau sampai berbusa kayak ya udah sih, tapi kan ini nilai. Hanya perlu diulang. Iya, karena saya nggak mau suara sosial media menjadi inner voice-nya mereka. Tapi saya mau kebenaran firman Tuhan yang dikomunikasikan melalui orang tua mereka ini yang menjadi inner voice. Di saat mereka nanti menghadapi segala tantangan, inner voice yang benar nih yang muncul duluan. Gitu. Pernah kejadian nggak, sekalipun kan ada batasan, tapi kan mereka tetap terpapar dengan sosial media, mereka masih dengar suara dari sosial media itu. Pernah kejadian suara sosial media ini dibenturkan dengan suara Pastor Alfi dan Kak Mia sebagai orang tua. Pernah ada kejadian suara sosial media itu ternyata belum sampai lebih kuat, tetapi mereka mempertanyakan, ini aku menemukan suara ini di sosial media kok berbeda dengan suara Papi Mami. Mungkin yang jelas atau yang pernah terjadi itu adalah sekarang tuh tahu ya segala film, mau film mulai dari anak-anak maupun yang udah dewasa, semua udah disisipin istilahnya hubungan sesama jenis. Ya kan? Waktu itu ingat berapa tahun yang lalu yang Tiara yang kecil sempet komentar tuh, itu kenapa cewek sama cewek ya Mami? Biasanya kalau ini terjadi waktu saya kecil, kalau saya bayangin ya, bahkan ngomong aja kan nggak berani gitu ya kan? Dan mungkin ngomong sama orang tua nanya gitu, bertanya. Dan mungkin kalau orang tua zaman itu juga gini, apa sih udah deh gitu kan, pasti langsung mute gitu. Nah saya belajar untuk nggak kaget-kagetan jadi orang tua. Gini tuh ya kata kuncinya. Kadang-kadang kan kita, ih kok dia udah nanya ya gitu, terus bingung sendiri kan. Gimana cara jawab apa ini mau jawab. Jadi sekalipun bingung tapi tetap tenang gitu. Betul. Jadi waktu itu kejadiannya pas itu dia kok ini cewek sama cewek sih Mami.
emang sekarang boleh ya gitu kan, mungkin dia lugu gitu. Terus saya berusaha tenang dan akhirnya nanya, menurut adik gimana yang adik tahu? Jadi saya pengen tahu apa yang ada di pikirannya kan. Iya. Karena saya nggak cuma sekedar mau ngomong, itu kan kata Tuhan nggak boleh, di Alkitab kan nggak gitu ya. Iya. Sementara dia sendiri mungkin belum bisa memproses itu, jadi saya malah nanya, menurut adik sendiri gimana? Itu poin penting itu, bertanya, menurutmu gimana? Iya. Akhirnya dia jawab, harusnya nggak boleh kan? Kan kalau sekolah minggu bilangnya di Alkitab kan laki-laki sama perempuan, boy and girl. Nggak boleh dong girl and girl. Bolehnya cuman best friend aja. Kayak gitu-gitulah. Nah, dari situ mulai agak tenang. Tapi itu tuh buat saya alarm. Artinya dia udah menyadari nih ada sesuatu yang nggak sesuai nih dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Dari situ berarti mesti lebih dikencengin suara kebenaran-kebenaran tentang itu. Khusus di area itu ya. Iya. Jadi yang mahal di sini adalah berarti jalur komunikasinya. Betul. Jadi buka jalur komunikasi untuk mereka berani bertanya hal-hal yang buat kita nggak nyaman atau buat kita mungkin kaget kok dia udah nanya ya. Dan kita juga harus mau membahas itu. Yang lebih mahal daripada yang benar apa yang salah apa adalah komunikasinya ini bisa diomongin loh. Bahwa ini adalah safe space untuk kamu bahas hal-hal yang menurut kamu bingung. Daripada dia anggap bapak mama gue nggak bisa diajak ngomong ini, gue tanya dari yang nama yang lain. Nah itu yang jadi parah akhirnya. Iya. Mungkin hal lain ya kayak ngomong yang nggak pantas lah ya, kayak makian, tapi itu juga sering. Itu sering ditanya tuh. Itu kan nggak boleh ya Dedi gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Jadi lucu dan deg-degan sebenarnya. Ya itu mungkin tantangan ini yang perbincangan kita kali ini seru sekali. Nggak kerasa waktunya sudah mau hampir habis. Padahal pertanyaan kita masih ada 100. 2.500. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Mas Raffi, Kak Mia yang kasih pesan untuk para orang tua yang mendidik anak perempuan. Adakah pesan untuk anak-anak bagaimana mereka memilih jodoh? Ini kan penting untuk anak perempuan, bagaimana memilih jodoh. Tentu sebagai orang tua kita nggak kepingin anak kita mendapatkan orang sembarangan, ada kriteria tertentu. Apakah sudah pernah memberikan sisipan pesan kepada mereka, kriteria khusus gitu misalnya? Ya, yang pertama harus kaya ya. Saya setuju. Sebagai papa saya setuju. Menafkahi anak perempuan saya. Liburan setahun terakhir ya. Iya. Tolong di print dulu, dicap sama cabang. Ini dianggap sebagai lelucon, jangan dianggap serius. Yang pertama pasti takut akan Tuhan. Iya. Yang pasti takut akan Tuhan. Nggak cuman beragama Kristen, tapi benar-benar orang yang hidupi firman Tuhan. Bukan orang sempurna, tapi orang yang belajar dari kesalahannya dan mau jadi dewasa ya. Itu yang pertama. Ya, mungkin yang kedua adalah bagaimana orang tersebut menghormati orang tuanya. Karena perlakukan orang. Iya. Karena buat saya penting, karena bagaimana dia memperlakukan atau bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya akan mencerminkan bagaimana dia suatu saat nanti akan menjadi orang tua. Itu ya. Itu sih. Jadi kaya nggak termasuk bagian dia? Belum, itu yang keempat. Habis ini ya. Ketiga itu yang mengelola. Itu yang ketiga. Ya dia kerja keras lah. Dalam arti dia bisa mengelola talentanya, potensinya. Orang yang bisa pakai kemampuannya dengan baik, nggak gampang nyerah, orang yang gigih, dia bisa ngelola semua yang Tuhan taruh di hidupnya dengan baik. Termasuk uang. Iya, talenta, potensi, waktu dan uang tentunya. Waktu dia bisa mengelola talenta dan potensi, dia pasti bisa mengelola uang. Itu cuma byproduct. Ini sebenarnya kan bukan karena apa yang dia punya, tetapi apa yang dia mampu. Iya. Ya, betul. Paling itu aja. 3 hal itu tadi ya. 3 hal penting.
Yang lain nanti. Sangat penting ya. Cara untuk menanamkan ke anak-anak tentang kriteria itu ya terus diinfokan gitu ya ke mereka ya bahwa 3 hal ini penting. Gitu. Iya, terutama waktu mereka udah mulai naksir-naksir ya. Oke. Kita tanya kenapa dia? Kenapa biasa jawabannya, karena dia baik. Wah, kalau baik satpam depan juga baik kan? baik dong, Iya, bilang satpam depan tuh baik loh, aku bilang gitu. Jadi ya terus berproses ya untuk mereka punya proses penalaran. Mereka kan juga masih learning curve ya, masih belajar juga. Ya soft selling lah. Harus gini pokoknya 1, 2, 3 enggak. Jadi pelan-pelan masuknya. Pelan-pelan ya biar mereka belajar sendiri. Kita kasih ruang mereka untuk juga buat salah. At the same time ya kita masukin nilai-nilai secara pelan-pelan apa sih buat kita penting dan kenapa itu penting dan kalau ini nggak dipunyai dampaknya. Ada pesan penutup untuk para orang tua yang menyaksikan mengikuti podcast parenting? Dari saya adalah terus berproses dari orang tua karena ini adalah perjalanan seumur hidup menurut saya. Nggak ada orang tua yang sempurna, tapi yang ada parenting yang sehat. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan sehat. Sebabnya kita juga sebagai orang tua harus punya identitas diri yang sehat, jaga kesehatan, termasuk kesehatan rohani, kesehatan jiwani dan kesehatan fisik kita. Supaya kita bisa terus jadi versi terbaik, orang tua versi terbaik yang Tuhan bisa percayakan untuk kita besarkan anak. Ya, mungkin kalau dari saya melihatnya adalah since kita ini nggak ada sekolah jadi orang tua, jadi sebagai orang tua juga harus mau terus belajar. Belajar dari komunitas yang sehat, pastinya untuk saling cerita. Oh, saya pernah ngalamin anak saya begini, gimana ya gitu. Termasuk juga belajar sama anak-anak kita karena mereka ini generasi-generasi yang cerdas ya. Jadi yang kita mau adalah bangun komunikasi terbuka, diantaranya yaitu tadi kita menanya. Kalau kita nggak tahu atau kita salah, kita nanya sebenarnya yang mereka harapkan gimana. Sebenarnya yang benar tuh harusnya seperti apa sih gitu. Karena dari situ mereka jadi rasa aman sama kita, komunikasinya jadi terbuka, jauh lebih sehat, sehingga kalaupun mereka menghadapi tantangan, orang pertama yang mereka akan cari adalah orang tuanya. Itu sih. Thank you banget, Mas Raffi, Kak Mia. Hari ini kami sangat diberkati. Karena kami juga punya anak perempuan, saya percaya kami akan berproses dan tentu yang mengikuti juga akan sudah sangat diberkati dan kita akan melakukannya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu dalam podcast parenting berikutnya.